Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Islam Nusantara dalam Konteks Kontemporer dengan dosen pengampu Dr. Agus Mulisin MHI yang disusun oleh saya sendiri yaitu Diana Nursenawati. Adapun rumusan masalahnya yaitu tentang Islam Nusantara di era globalisasi, yang kedua peran Islam Nusantara dalam politik dan ekonomi Indonesia, yang ketiga Islam dalam perkembangan teknologi di Indonesia. Latar belakang pada makalah kali ini, Islam Nusantara adalah konsep yang mempresentasikan cara Islam berkembang dan beradaptasi dengan budaya lokal di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di Indonesia, Indonesia memiliki kekayaan tradisi Islam yang khas, berbeda dengan praktik Islam di Timur Tengah. Islam Nusantara muncul sebagai model Islam yang moderat, inklusif, dan toleran, mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal. Namun demikian, Islam Nusantara tetap memainkan peran penting dalam menjaga harmoni politik dan ekonomi di Indonesia. Nilai-nilai yang diusung seperti modernisasi, kebersamaan, dan keadilan sosial relevan menghadapi tantangan-tantangan kontemporer dengan berbasis keilmuan yang kuat dan dukungan dari berbagai lembaga seperti Nahdlatul Ulama. Islam Nusantara terus berupaya menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan akar tradisinya. Islam Nusantara dalam konteks kontemporer, kata Islam merupakan turunan dari kata assalamatu yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. Islam berarti suci, bersih, tanpa cacat. Islam berarti menyerahkan sesuatu. Islam adalah memberikan keseluruhan jiwa raga seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayakan seluruh jiwa dan raga seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Akmal Hawi, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tunduk menuruti peraturan-peraturan atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tunduk itu bukan hanya saja manusia, tetapi juga setiap unsur dan bagian dari alam semesta ini. Semua makhluk asalama benar-benar tunduk menuruti peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang ketiga yaitu secara terminologi, pengertian Islam diungkap Ahmad Abdullah Al-Madosi sebagai kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia digelar ke muka bumi dan terbina dalam bentuk yang terakhir yang sempurna dalam Al-Quran yang suci yang diwahyukan oleh Nabi Allah kepada Nabi Muhammad Ibnu Abdul, satu kaidah yang membuat tuntunan yang jelas dan lengkap mengenai aspek hidup manusia baik spiritual maupun material. Selanjutnya, tantangan Islam Nusantara di era globalisasi. Globalisasi telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama. Bagi Islam Nusantara, globalisasi menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan bijak agar nilai-nilai lokal dan modernisasi Islam dapat terus dipertahankan. Islam Nusantara yang menekankan modernisasi, inklusivitas, dan harmoni antara Islam dan budaya lokal dihadapkan kepada berbagai tantangan yang muncul dari arus globalisasi yang dapat menggerus identitas lokal dan membawa peluang bagi masuknya paham-paham radikal dari luar. 1. Pengaruh ideologi transisional. 2. Krisis identitas budaya. 3. Media sosial dan informasi. 4. Tantangan ekonomi. 5. Dilema modernitas. Dan 6. Tantangan literasi. Selanjutnya yaitu peran Islam Nusantara dalam politik dan ekonomi di Indonesia. Islam Nusantara telah memainkan peran yang signifikan dalam kecah politik dan ekonomi Indonesia sejak lama. Sebagai representasi Islam yang berakar pada tradisi lokal yang beradaptasi dengan budaya Indonesia, Islam Nusantara menekankan nilai-nilai modernisasi, kebersamaan, keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi kontribusi dalam menjaga stabilitas politik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Islam Nusantara memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik Indonesia, terutama melalui organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang menganut prinsip-prinsip Islam moderat. Islam Nusantara berperan penting dan dalam menjaga keutuhan bangsa dan pendekatan politik yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai kebinekaan di tengah keragaman etnis, budaya, dan agama. Islam Nusantara menekankan pentingnya bersikap toleransi dan harmonisasi antar golongan. Selanjutnya yaitu Islam dan perkembangan teknologi Indonesia.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik beragama, termasuk Islam. Di Indonesia, di mana populasi Muslim mencapai lebih dari 200 juta orang, berkembang teknologi membuka peluang baru bagi umat Islam untuk mengakses informasi, belajar, dan berinteraksi dan dengan komunitas keagamaan. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa tantangan yang perlu dihadapi oleh masyarakat Muslim. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai hubungan antar Islam dan perkembangan teknologi di Indonesia. 1. Akses informasi dan pendidikan. 2. Dakwah digital. 3. Tentang disinformasi. 4. Ekonomi dan ekonomi digital. Dan yang nomor 5 yaitu transformasi digital. Kesimpulan dari makalah kali ini yaitu Islam Nusantara merupakan manifestasi unik dari ajaran Islam yang berakar pada tradisi dan budaya lokal di Indonesia dalam konteks kontemporer. Islam Nusantara menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat globalisasi, seperti pengaruh ideologi radikal, krisis identitas budaya, dan penyebaran disinformasi melalui media sosial. Meski demikian, Islam Nusantara tetap berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan mendukung keadilan sosial melalui nilai-nilai modernisasi dan inklusivitas. Secara keseluruhan, Islam Nusantara memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan-tantangan zaman dengan tetap mempertahankan identitas keislaman yang moderat dan menghadapi dengan perkembangan global. Dengan demikian, Islam Nusantara dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang inklusif, adil, dan harmonis. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.